murni sudah tauhid gitu loh. Jadi mi'raj ini tentang diri gitu. Tentang diri dulu. Baru namanya mukminin. Nah, as-sholatu mi'rajul mukminin. Mukminin itu Isra turun gitu. Sampai ke dalam kolbu gitu loh. Sampai ke dalam kolbu. Maka kolbu mukminin Baitullah. Nah, kesemuanya ini masuk di dalam Baitullah. Baitullah itu ya kekosongan tadi. Atau zatul buhti kata Kang Urip tadi. Nah, mi'raj itu sebetulnya kan menyatakan gitu loh. Menyatakan bahwa titik itu dua. Ya, titik tak marbuto itu dua. Bahwa rahasia daripada huruf ba kembali kepada titik itu titiknya dua. Penjelasannya di tak marbuto. Maka bukti itu baknya itu ketika dinyatakan batin, nah itu khoknya itu adalah khotam gitu loh. Batin ini sudah khotam, artinya batinnya diwujudkan menjadi zohir, menjadi tak marbuto tadi. Itu pungkasannya ya sudah periode Mahdi ketemu Imam Huhak ya, Allahu Hak. Sudah itu mentok zikir yang mi'raj tadi. Jadi as-sholatu mi'rajul mu'minin di situ. As-sholatu terhubung, mi'raj ya sesuatu yang memang harus terhubung seperti zahir dan batin dan gitu. Awalnya ya kita menikahkan zahir dan batin. Mi'raj itu terwujud karena hasil pernikahan gitu loh. Kalau sudah ada hasil pernikahan, nah sudah jelas. Pernikahan itu seperti begini loh. Ada gembok kunci nih, harus mencari anak kunci. Nah, ketika masuk, nah sudah terbuka. Seperti Al-Fatihah. Al itu anak kunci, Fatihah gemboknya. Nah, Mahdi itu gembok kunci. Imamnya adalah anak kuncinya. Maka apa yang sekarang terjadi ya tidak ada yang rahasia. Semuanya terbuka. Terbukanya ya Isra itu tadi. Maka mi'raj duluan gitu loh. Monggo lanjut. Mengenai tadi yang disebutkan zatul buhti itu, apakah itu ruhullah sendiri atau bagaimana itu Pak Wasito? Zatul buhti itu yang dinamakan tak marbuto tadi gitu loh. Lingkaran itu tadi. Nah, isi dari lingkaran itu ya titik dua tadi, tapi titik duanya sudah keluar dari lingkaran tadi. Jadi semuanya ini akan kembali kepada zatul buhti. Zatul buhti itu yang dinamakan mudassir. Ya, muzamil dulu. Sama-sama artinya terselimuti atau berkemul ya. Nah, muzamil ini ya yang mi'raj tadi. Nah, ketika muzamil itu mi'raj bertemu dengan antara zat dan ruh bertemu gitu loh. Maka timbul mudassir. Sir itu kan rahasia tadi. Muzamil turu baru mudassir. Maka di Muzamil disebutkan ada Rasul di dalam Rasul. Di situ disebutkan juga Fir'aun itu Rasul. Di dalam Fir'aun itu ada Rasul. Cuman dia mengingkari kerasulan di dalam diri Fir'aun. Maka untuk tauhid Fir'aun itu sudah bertauhid. Nah, salahnya dia mengingkari, tidak mau menjadi khalifah, tapi ingin menjadi Tuhan. Beda dengan Musa, sama-sama mendapatkan Rasul, tapi Musa menjadi khalifah bukan menjadi Tuhan. Karena Musa tahu, saya hari ini harus kawin dengan sang imam tadi. Harus menemukan imam tadi. Maka imam ini sudah ketemu gitu loh. Zatul buhti itu laksana imam tadi. Nah, kita bertemu imam tadi. Maka hak, hu-nya itu imam, haknya al-mahdi. Awalnya kan hu'ah, banyak apa Ahmad ya, ismu Ahmad dikumpulkan menjadi hak. Muhammad ada haknya ya, Ahmad ada haknya, Ahad ada haknya gitu loh. Tapi Ahad ini mimnya mana gitu loh. Di Muhammad, di Ahmad ada mim. Mimnya mana di Ahad ini? Mimnya itulah dinamakan Mahdi. Sudah tidak menggunakan hak tapi hak marbutoh.
Nah, di situ diakhiri dengan ya. Nah, ya itu imamnya yang masih menyaksikan gitu loh. Ya, kita sebetulnya di sini kan perjalanan mencari ya tadi. Yasin, Yasin itu imam kepada Mahdi. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya itu kepada imam, ayyuhal itu Mahdi, allazi itu zat, amanu itu nur. Nah, satu kesatuan itu tadilah yang dinamakan Zatul Bukti. Karena Zatul Bukti yang mewadahi semua isi yang terus mengalir, nggak terputus-putus atau mamnun. Ya memang syaratnya harus majnun gitu loh, agar kita mendapatkan mamnun. Maka terjadilah hinun dan maknun. Ya itu simbol-simbol itu ya kita pelajari di dalam Al-Quran sendiri gitu. Cuman kita bagaimana caranya memahami Al-Quran itu secara biasa atau luar biasa. Itu aja kuncinya di sana. Oke, lanjut. Baik Pak Waskito, matur suwun, saya resapi dulu nih yang saya catat ini. Kemudian kembali ke yang tadi Pak, yang Mi'raj tadi. Pemahaman saya Mi'raj itu meningkat gitu ya. Dari kata kalau nggak salah ya Pak ya, meningkat itu. Artinya kalau yang disebutkan Pak Waskito dalam diri kita ini ada Muhammad dan Ahmad ini tadi, berarti tubuh kita pun sudah mengalami mi'raj yang awalnya dari saripati tanah menjadi nutfah, alaqah, mudghah dan sebagainya, akhirnya menjadi bayi. Nah, untuk Ahmad ini atau mungkin apa disebut jiwa ini tadi dan ruh itu tadi, mi'rajnya seperti apa gitu Pak Waskito atau Mbah Cahyo? Matur suwun. Ayo Mbak, gantian Mbak. Baca yuk. Ngerokok aku. Malah pas orang ngerokok, Mbah. Orang lagi merokok itu, jangan dikira orang itu menikmati rokok. Padahal orang yang lagi merokok itu dia lagi mi'raj. Berdiri itulah yang disebut dengan mi'rajnya nyawa. Rukuk itulah mi'rajnya jiwa. Duduk mi'rajnya daripada sukma. Sujud mi'rajnya daripada rasa. Salam itulah mi'raj daripada roh. Selesai kan? Mbak Cahyo tadi Mbak. Ingin di sini. Mbah Cahyo. Syariat, torekot, hakikat dan marifat. Mbah Cahyo, maksudnya yang diarah tujuh benar-benar itu mungkin. Biar nggak salah tempat. Mukminin, ya. Kuncinya di mana? Di Allahu Akbar. Allahu Akbar itu adalah kalimat penghubung sebagai konduktornya untuk mencapai kepada yang dituju. Sebagaimana mi'raj meningkat itu tadi. Nah, kalimat penghubung di situ, solu adalah terhubung. Penghubungnya apa? Allahu Akbar. Itu posisi. Maka di situ meningkat dia. Meningkat itu bukan berarti tinggi, tapi meningkat dia dalam duduk kerendahan dan melepaskan daripada segala suatu bentuk kemanusiaan. Assalamualaikum, lepas. Assalamualaikum, lepas. Inilah sebenarnya. Maka as-sholatu mi'rajul mu'minin bisa ditempatkan dalam sholat secara syariah, bisa ditempatkan sholat secara thariqah, bahkan sholat secara kamilah. Karena tahapannya di bawah, saya terangkan di bawah. Kalau belum paham silakan bertanya. Karena ini kan hanya sketsa saja. Nggih Mbah, matur suwun Mbah. Jadi tadi kan keterangan dari surat
apa itu Al-A'raf ya Mbah, yang Subhanalladzi itu tadi ya, mengenai 7 tadi itu tadi ya, Mi'raj, dan keterangan di itu juga kan, tubuh kita pun dimi'rajkan dari 7 level dari yang tadi yang saya sebutkan, Saripati Tanah sampai ke Bali itu. Apakah jiwa ini kita mendidik nafsu kita ini pun sampai yang disebut tadi Mbah Cahyo dengan Al-Kamilah tadi itu, gitu Mbah? Ya, kalau kamilah itu kan sempurna maknanya kan. Lah sempurna itu kalau sempurna karena kehendak daripada Allah itu sendiri, bukan kita yang menghendaki. Maka titik makom di sini kita larinya kepada makrifat, bukan kamilah. Karena kamilah itu idza ja'a nasrullah wal fathu wa ra'aitan nas sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Tanpa ada itu nggak akan bisa. Nah itu loh maksudnya. Subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah. Matur suwun Mbah. Jangan dipanggil Mbah ya. Ini masih muda loh. Dipanggil Kang gitu loh. Matur suwun Mbah Kang. Enak loh manggilnya. Kayak Kang Urip ini dipanggil Kang Urip, jangan dipanggil Mbah Urip. Dia ini masih muda loh. Nih kadang-kadang Bang Cahyo gitu loh. Manggil Mbah ini kayak juga kurang nerima gitu loh ini. Monggo dilanjut. Pelanggaran ya Kang Raci ya. Iya, kadang-kadang Ibu Hos juga manggil Mbah Mbah itu Urip. panggilan tertinggi Bang Racu. Ya nggak bisa. Nah, bukan itu. panggilan Mbah itu tertinggi penghormatan loh. tertinggi. Ini Ibu wujud Hos, penghormatan Ibu Bang Hos ini Bang kan Rajo. manggil Mbah Urip katanya Ibu Hos ini kan hati saya meledak loh, beneran gitu loh. Tapi saya matiin aja. Ye, lanjut ngopi sambil nyimak. Dilanjut saya izin 10 Tapi menit. lebih tinggi Kang. Ya, Mbah itu lebih tinggi Kang. Kang Maha Kuwasa, Kang Maha Agung. Nah, kalau Jadi Mbah situ itu jelas di aku bawah Kang. Allah Kang Urip. Nah ini Kangnya ini. Nah, gitu. Kang Nyoto. King Nyoto nih Kang Nyoto. Dilanjut ini Kang Bos kita 10 menit lanjut. Itu ada yang komen Mbah Mbah itu Rajo sesepuh. Pusat katanya. Alhamdulillah. Oke, monggo lanjut. Ya, Mi'raj awal itu ya hasil pernikahan tadi. Ya, lahir itu hasil pernikahan. Nah, kita melahirkan apa? Ya, melahirkan sesuatu yang berproses, jiwa. Nah, jiwa akhirnya menuju kepada sesuatu yang awal yang diciptakan. Itu sih sebetulnya kalau diproses dari bawah seperti itu. Tapi kalau kita sudah melahirkan sesuatu yang murni, nah, mi'rajnya sudah tidak pakai tangga gitu loh, langsung. Ya, wujudnya ya pertama berserah tadi, gitu, melepas. Ya, seperti melepas Jibril, ya, sudah melepas baju pakaian. Gitu. Ini makna invitar, ya. Invitar itu langit terbelah. Kita sudah membuka sama, ya, sama itu kulit, ya, sudah membelah langit, maka turunlah apa itu namanya an-najm, bintang-bintang, dan sudah kamu kantongi bintang tadi. Nah, orang-orang yang sudah mengantongi bintang ya sudah mengantongi Jatul Bukti tadi, maka bisa melesat lepas untuk menemui ya mukminin tadi. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Tujuannya kan untuk menemui mukminin. Ya, mukminin itu kan kalau diartikan yang mengamankan yang aman gitu loh. Kalau muhaimin memelihara yang aman tadi. Jadi kita aman dulu, baru
terbuka semuanya hijab tadi. Nah, langit itu hijab kedua. Hijab pertama adalah dunia. Nah, di dunia ini ada materi dan imateri. Maka doanya ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Maka akhirat, akhir dan nar, neraka itu adanya di dunia. Nah, bagaimana kita melesat dari dunia ini? Ya kita harus bil gaib. Ya, perintah awal adalah alladzina yu'minuna bil gaib. Nah, gaib ini sudah masuk dimensi 5. Belum ada perintah sholat gitu loh. Kita diperintahkan lepas dulu dari dunia ini. Nah, semesta inilah yang dinamakan fil ard. Maka khalifah, mukhalafah atau yang berpaham kebalikan yang sedikit tadi itu fil ard ya. Bukan fit dunya. Arti ini kedudukannya lebih tinggi. Ya kalau saya kaji arti ini ya ketemunya Zatul Bukti. Ketemunya Zatul Bukti. Ketemunya yang semua mewadahi yang isi tadi. Dan isi kembalinya menjadi energi. Semua isi yang mengalir dijadikan energi. Nah, energi ketemu Zatul Bukti ya seperti Mahdi ketemu imamnya. Kita ini kan sekarang periode khalifah gitu loh, bukan periode Muhammad Rasul. Nah, al ulama warasatul anbiya. Nah, ini periode berbeda dengan yang saat ini gitu loh. Maka ditampilkan al-ghurabah yang terasing ya, yang hanya sedikit yang memahami ini. Nah, kita siap dihujat ya, kita siap dicaci, kita siap dihina, kita siap dikucilkan, harus siap semuanya. Al-ghurabah ini adalah Al-Mahdi tadi. Ya sudah jelas, sudah linnas. Ihdinas siratul, itu semuanya Mahdi, tentang Mahdi, tentang hak itu sendiri. Ashadu itu bukan hak, tapi hak marbutoh. Al-haq ya. Penyaksiannya sudah menjadi al-haq tadi. Ana al-haq kata Mansur Ahalats. Masuk di dalam al-haq dulu atau al-mahdi dulu, baru sempurna ketemu dengan hu. Maka hu ini sebetulnya dulu sudah diterbitkan ya, yaitu Yahweh. Nah, sama kaum Yahudi diganti dengan Elohim. Karena apa? Nggak sanggup orang membahas hu ini gitu. Ya nggak sanggup, nggak akan sanggup. Belum waktunya, bukan nggak sanggup, belum waktunya. Nah sekarang sudah waktunya. Wallahul ladzi la ilahu, Allahnya sudah menjadi hu. Nah sekarang waktunya ini. Kita bedah hu itu siapa. Jangan bahas Allah lagi gitu. Sudah menjadi hu tadi. Oke, lanjut. Maaf tadi Pak Waskito, saya masih bingung antara dunia dan art itu. Karena kalau fi samawati wal art gitu kan. Tapi fi dunya wal akhirah. Nah ini gimana nih Pak Waskito? Iya. Kalau fi samawati wal art, sama itu kan pembungkus gitu lah. Ya kita sebelum membuka sama itu membelah ya, invitor. Ketika langit terbelah, maka rahasia Tuhan yang dijanjikan akan dipenuhi oleh Allah. Itu bukan kiamat nanti, sekarang gitu loh. Siapa yang bisa invitor membelah langit itu? Coba dibuka surat Takwir kalau tidak salah, itu ada di situ. Ketika rahasia apa? Ketika yang langit ini terbelah, maka janji Allah akan terpenuhi. Kalau tidak salah begitu dalilnya. Jadi sama dan wal art tadi, ya sama itu hijab. Kenapa saya bilang hijab? Ya semuanya menjadi tergantung karena ada sama, ada kulit gitu loh ya. Matahari jadi tergantung, ya bintang tergantung, bulan tergantung. Nah ini maknanya sebetulnya matahari tidak tergantung. Nah,
Wa nahnu aqrab, ya aqrab min alaihi min habril warid. Kami dekat, sedekat urat leher. Jadi semuanya itu dekat, sejajar. Ya, yang bikin hijab itu ya sama tadi, pembungkus gitu loh. Nah, sedangkan dunia dan akhirat itu hijab awal gitu loh. Sebelum kita masuk bil goib tadi dan menemui hijab sama tadi, kita di awal itu ya ketemunya ya dunia sama akhir ya sama nar. Karena kalau sudah masuk bil goib tidak ada akhir. Tidak ada akhir. Kita harus dikenal kekal dulu. Sama dengan begini, sebelum kamu mengenal benar, kamu harus mengenal salah dulu gitu loh. Ya, sebelum kamu mengenal musnah atau fana atau tiada, kamu harus kekal dulu. Jadi tahapannya bakok dulu, baru fana. Nah ini mafhum mukhalafah kan, pemahaman sekarang itu orang-orang fana dulu baru bakok gitu loh. Tidak, bakok dulu baru fana. Nah, sesuatu ketika kita akan musnah harus mengenal apa itu kekal. Gitu loh. Maka bil goib itu sudah tidak ada lagi ruang dan waktu. Ya sudah masuk maha ruang. Nah, keluar dari seperti kata dalam tempurung. Nah hijabnya itu ya dia harus mengakhiri tempurung itu tadi. Nah, terbuka tempurungnya ya dia sudah bil goib, masuk kepada sesuatu yang tak terbatas gitu loh. Sudah nggak bisa melihat ujung langit, ya sudah nggak bisa melihat pagi siang atau malam, ya sudah tidak bisa lihat terbenam, terbit dan terbenam. Yang terlihat adalah ufuk. Nah ini di surat An-Najm disebutkan Rasulullah melihat wujud Jibril di ufuk timur. Nah, ufuk ini maknanya sudah tidak ada ruang dan waktu. Sudah nggak ada terbit terbenam, sudah nggak ada siang malam gitu. Yang ada ya hanya kekal itu sendiri. Nah, tapi ujungnya nanti akan musnah gitu loh. Yang kekal ini akan musnah. Ujungnya gitu loh. Nah, kemusnahan itu ya masuk kepada zatul bukti dulu. Musnahnya menjadi zatul bukti tadi. Nah, sebagai penyaksi tentang wajibal wujud itu sendiri. Ini malam Jumat ini. Pas wetonku iki Mbah Cahyo. Monggo lanjut. Iki memperingati Dirgahayu jare Kang Urip. Dirgahayu weton. Dirga itu apa dirga? Hayu itu hidup, dirga. Ketika kamu mengenal itulah dinamakan dirga. Nah, ketika kamu sudah mengenal Tuhan, yaitu awal usiamu sebetulnya. Dirgahayu. Maka disebut rahayu. Rahayu itu cahaya, hayu hidup. Cahaya yang hidup tadi. Ya memang kita harus masuk kekal dulu semuanya. Lanjut. Jadi yang arti bumi itu yang art gitu ya Pak. Terus dunia itu berarti yang mana gitu? Ya art itu kan semesta. Dunia itu ya dimensi 1, 2, 3 itu dunia. Ya. Yang kita terjebak dengan materi dan imateri itu di dunia. Ya maka dunia itu panggung sandiwara, sendakura aja. Kenapa? Nggak perlu serius dengan dunia karena memang bukan kekekalan di situ gitu loh. Nah kita masuk dimensi 5 atau bil goib tadi, yaitu yang kekal. Sudah tidak ada kehidupan. Yang nyata hanya hidup itu sendiri. Nah di situ qiyamu binafsi. Semuanya bergerak dengan sendirinya. Itu Kang Insap ya. Gantian baca yo ini, rokok mari yo ya.
Kang Robi mungkin Kang Robi atau Mr. Big mau nambahin. Lanjut. Moga. Kita tasuk nganu bah, ngangen.